Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita lanjut materi tentang warga negara Indonesia dan penduduk. Ya, bisa kalian perhatikan di slide yang ketiga ini. Di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan warga negara dan apa yang dimaksud dengan penduduk. Ya. Warga negara Indonesia itu adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang sudah ditetapkan menurut undang-undang statusnya menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan kalau penduduk adalah bangsa Indonesia atau bangsa lain yang berada di wilayah Indonesia dan tinggal di Indonesia itu adalah penduduk. Berikut juga Ibu berikan contoh gambar dari kartu tanda penduduk. Ya, di situ kan pasti ada nama, alamat, termasuk golongan darah. Apa gunanya? Yaitu salah satunya apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya ada kecelakaan lalu lintas, kalau di KTP-nya tertulis golongan darah, itu akan memudahkan dalam pemberian bantuan atau pertolongan. Nah, lanjut kita lihat dengan warga negara. Ya. Warga negara ada beberapa macam asas dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu ada ius soli dan ada ius sanguinis. Ius soli ini status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Sedangkan kalau ius sanguinis adalah status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Ya, kita lihat dulu. Ada istilah pewarganegaraan atau naturalisasi, ada dua macam. Ada pewarganegaraan yang biasa, ada juga pewarganegaraan yang istimewa. Perbedaannya, pewarganegaraan biasa atau naturalisasi biasa ini memerlukan adanya permohonan. Ya, jadi si orang yang mau mengganti status kewarganegaraannya ini melakukan permohonan. Seperti syaratnya adalah 5 tahun tinggal secara berturut-turut atau 10 tahun tinggal di negara itu secara tidak berturut-turut. Tentu dia sudah menguasai bahasa negara itu dan juga dia memiliki mata pencaharian. Jadi jangan sampai dia pindah kewarganegaraan tapi dia jadi pengangguran di negara itu, akan menjadi beban. Dan tentu saja harus membayar kas pada negara. Itu pewarganegaraan yang biasa. Sedangkan kalau pewarganegaraan istimewa atau naturalisasi istimewa ini, seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dari orang lain karena jasanya, ya, jasa bagi negara lain oleh si orang itu. Contoh presiden kita yang ketiga yaitu B.J. Habibie. Beliau mendapatkan status kewarganegaraan dari negara Jerman karena jasanya. Ya, demikian anak-anakku, apa itu warga negara Indonesia dan apa itu penduduk, kemudian bagaimana untuk menjadi warga negara dari suatu negara lain, ya, pewarganegaraan biasa dan pewarganegaraan istimewa. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tugas untuk kalian adalah mencari contoh negara mana saja yang menganut asas ius soli dan negara mana saja yang menganut asas ius sanguinis. Ya, baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.